Halo adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga kalian yang sedang nonton video kali ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Video kali ini akan membahas tentang kegiatan ekonomi, lebih tepatnya adalah produksi. Oke adik-adikku, supaya kalian memahaminya lebih jelas, yuk ikuti video ini sampai akhir. Kita awali pembahasan kita dari pengertian produksi. Pengertian produksi secara sederhana adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Adapun pengertian produksi secara lebih luas yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Perlu untuk kalian ketahui bahwa di dalam produksi itu memiliki tujuan utama. Tujuan utama dari kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran. Ada pula tujuan produksi dari sudut pandang produsen dan sudut pandang konsumen. Yang pertama, yaitu dari sudut pandang produsen, kegiatan produksi ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Tujuan produksi dari sudut pandang konsumen adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini istilah lainnya adalah sumber daya ekonomi, atau bisa disebut juga sebagai input atau masukan, di mana faktor-faktor produksi meliputi 4 jenis. Faktor produksi yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang terdapat di alam untuk memproduksi barang atau jasa, misalnya seperti tanah, air, sinar matahari, udara, dan bahan tambang. Faktor produksi yang kedua yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Meskipun kita ketahui bahwa di era modernisasi ini sudah banyak pabrik-pabrik yang memproduksi barangnya menggunakan mesin canggih. Meskipun demikian, peran manusia tidak dapat digantikan. Artinya, peran manusia itu adalah utama. Berikutnya adalah faktor produksi yang ketiga, yaitu modal. Modal umumnya berupa benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi. Contohnya seperti gedung, mesin, kendaraan, peralatan, sarana pengangkutan, hak merek, hak paten, dan pinjaman. Berikutnya adalah faktor produksi yang keempat, yaitu skill atau keahlian. Skill atau keahlian merupakan keahlian atau kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinir dan mengelola faktor-faktor produksi. Jadi, dari ketiga faktor produksi, dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal, ketiga faktor produksi ini tentunya dikoordinasi oleh seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan di bidangnya, di mana tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan. Adapun pengklasifikasian faktor-faktor produksi, yang pertama adalah faktor produksi asli atau utama, yaitu terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah faktor produksi turunan. Di sini meliputi modal dan keahlian. Selain kedua faktor produksi ini, ada pula faktor produksi tetap. Faktor produksi tetap merupakan faktor produksi yang dapat dirubah tetapi memerlukan waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang panjang, dan tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, contohnya seperti gedung dan mesin. Ada pula faktor produksi variabel atau faktor produksi berubah-ubah. Faktor produksi variabel ini dapat diubah dalam jangka waktu yang pendek, contohnya seperti tenaga kerja dan bahan baku. Untuk meningkatkan keuntungan, maka produsen harus mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan tepat.
Berikut ilustrasi penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sebuah produk. Input ini setelah melalui proses produksi akan menghasilkan output. Input sendiri merupakan sumber daya ekonomi atau faktor produksi atau masukan yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan untuk output adalah luaran dari hasil produksi. Input atau faktor produksi tadi terdiri dari 4 jenis, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, keempat faktor produksi ini setelah melalui proses produksi akan menghasilkan output berupa barang dan jasa. Contohnya kita ambil dalam sebuah usaha mebel. Nah, dalam sebuah usaha mebel untuk menghasilkan meja, kursi, dan lemari itu membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu seperti papan, balok, cat, pelitur, mesin, tenaga manusia yang memiliki keterampilan, serta bangunan. Di mana dari faktor-faktor produksi ini setelah melalui proses produksi akan menghasilkan sebuah output. Nah, outputnya tadi seperti meja, kursi, dan lemari. Fungsi produksi. Jadi dari keempat faktor produksi tadi, ini dapat digambarkan dalam bentuk matematis. Fungsi produksi itu adalah Q sama dengan F dalam kurung CLRT, di mana Q merupakan jumlah barang yang dihasilkan, F simbol persamaan fungsional, C untuk modal, L untuk tenaga kerja, R untuk bahan baku, dan T untuk teknologi. Perlu untuk kalian ketahui bahwa fungsi produksi tersebut memiliki makna bahwa output atau barang dan jasa yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang diproses. Di mana jika komposisi salah satu input diubah, maka outputnya akan berubah secara proporsional dengan besar kecilnya perubahan input. Teori produksi dengan satu input yang berubah. Teori ini menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk. Di mana pada teori ini diasumsikan hanya tenaga kerja saja yang berubah. Contohnya, ketika tenaga kerja bertambah, maka output akan bertambah. Sedangkan untuk pertambahan output yang diakibatkan adanya pertambahan faktor produksi bisa kita kenal dengan marginal product, di mana marginal product ini dapat kita ketahui dari perhitungan delta TP dibagi delta L, di mana delta TP untuk pertambahan produksi total, sedangkan untuk delta L merupakan pertambahan tenaga kerja. Jika produk total dibagi dengan jumlah faktor produksi, maka akan dihasilkan produk rata-rata atau bisa kita sebut dengan average product. Di mana average product ini bisa kita ketahui dari rumus total produksi dibagi dengan tenaga kerja. Hukum produk marginal yang semakin menurun. Hukum produk marginal yang semakin menurun biasa dikenal dengan the law of diminishing return, di mana hukum ini dikemukakan oleh ahli ekonomi yaitu David Ricardo. Hukum ini menggambarkan hubungan antara produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Adapun bunyi hukum tersebut ialah apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yaitu tenaga kerja, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, maka produk total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat titik tertentu, produksi tambahan akan berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Untuk memahami hukum produk marginal yang semakin menurun, berikut saya sajikan tabel yang dapat memperlihatkan berlakunya hukum tersebut. Dari tabel berikut kita bisa melihat ada 5 kolom, yaitu tenaga kerja, produksi total atau TP, produksi marginal atau MP, produksi rata-rata atau AP,
Dan yang terakhir ada kolom tahap kegiatan. Nah, adik-adikku, sebelum kita membahas tabel berikut, perlu untuk diingat bunyi the law of diminishing return di atas. Kalian perhatikan. Oke, langsung saja kita masuk pada tahap yang pertama. Nah, pada tahap pertama bisa dilihat pada kolom tenaga kerja. Di sini untuk tenaga kerjanya berjumlah 1, 2, dan 3. Di mana dari jumlah tenaga kerja tersebut, produksi totalnya mengalami kenaikan secara terus-menerus dari 30, 80, sampai 162. Begitu juga pada kolom produksi marginal atau pertambahan produknya. Nah, di sini pertambahannya juga semakin banyak atau mengalami kenaikan dari 30, 50, sampai 82. Sama halnya dengan kolom produksi rata-rata, di sini juga mengalami kenaikan dari 30, 40, sampai 54. Nah, dari sini bisa kita simpulkan pada tahap 1 ini produk totalnya untuk pertambahannya mengalami kenaikan atau semakin banyak. Nah, di situ bisa dilihat produksi marginalnya pertambahannya mengalami kenaikan dari 30, 50, sampai 82. Berikutnya, dari tahap 1 kita masuk pada tahap yang kedua. Nah, di sini tahap kedua tenaga kerjanya membutuhkan 4 orang sampai 8 orang. Di mana dari jumlah tenaga kerja itu, produksi totalnya juga mengalami kenaikan secara terus-menerus. Yang tadinya pada tahap 1 terakhir adalah 162, itu naik menjadi 216 sampai pada produksi maksimal yaitu 304. Selanjutnya kita lihat pada kolom produksi marginal. Nah, yang tadi produksi total mengalami kenaikan, tetapi pada produksi marginal ini pertambahannya berkurang dari 82 ke 54 ke 42 hingga ke angka 3. Nah, kita lihat juga pada kolom produksi rata-rata, di sini juga mengalami penurunan dari 54, 51,6 sampai 38. Pada tahap kedua ini bisa kita simpulkan hukum marginal yang semakin menurun sudah mulai berlaku. Bisa kalian lihat pada kolom produksi marginal. Di situ masih mengalami pertambahan, akan tetapi pertambahannya semakin menurun atau berkurang. Nah, bisa dilihat pada bunyi hukum the law of diminishing return. Nah, di sini sesuai. Biru untuk tahap 2, merah untuk tahap 1, dan hijau untuk tahap ketiga. Berikutnya kita masuk pada tahap yang ketiga. Nah, bisa dilihat pada tahap ketiga, di kolom tenaga kerja ini, untuk tahap ketiga membutuhkan 9 dan 10 orang tenaga kerja. Di mana dengan jumlah tenaga kerja tersebut, produksi total justru mengalami penurunan dari 304 ke 282 hingga 260. Dan pada kolom produksi marginal, di sini mengalami penurunan secara drastis atau absolut sampai angka negatif. Dan produksi rata-rata juga mengalami penurunan. Dapat kita simpulkan bahwa pada tahap ketiga ini pertambahan produksinya mengalami penurunan secara absolut hingga pada angka negatif. Selain dalam bentuk tabel, hukum marginal yang semakin menurun juga dapat dijelaskan dalam bentuk kurva. Nah, di sini sudah terlihat kurva atas adalah kurva produksi total, sedangkan kurva bawah adalah kurva MP dan AP. Langsung saja kita lihat pada kurva produksi total. Nah, di sini titik 1, 2, dan 3 sampai seterusnya sampai titik C. Nah, di sini produksi totalnya mengalami kenaikan hingga titik C, yaitu titik produksi maksimal. Nah, dari titik C turun ke titik D sampai titik akhir. Berikutnya kita bergeser pada kurva yang bawah, yaitu kurva MP dan AP. Kita lihat di sini ada kurva warna biru itu untuk MP, sedangkan yang oranye untuk AP. Oke, kita lihat pada kurva MP di sini mulai dari titik 1, 2, 3, di situ pertambahannya semakin naik atau semakin banyak meningkat. Nah, kita tarik ke atas. Ini lebih tepatnya pada titik A. Di mana
di sini merupakan wilayah tahap 1, yang artinya produk marginal makin meningkat. Dari titik A kita bergeser ke titik B. Oke, ke titik B. Di sini bisa dilihat marginal produknya sudah mengalami penurunan. Nah, turun ke titik B, terus turun pada titik ini ke-8, tenaga kerja yang ke-8. Nah, di sini artinya ini sudah masuk tahap 2, di mana tahap kedua ini produk marginal sudah semakin menurun. Nah, pada tahap kedua inilah hukum marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing return-nya sudah mulai berlaku, di mana tandanya adalah pertambahan produknya atau marginal produknya sudah mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat dari tenaga kerja berjumlah 8. Di sini MP-nya mengalami penurunan. Oke, ke 9 dan 10. Nah, di mana ini kita tarik titik D. Titik D adalah produksi marginal menurun secara absolut. Nah, ini merupakan wilayah tahap ketiga. Berikutnya adalah teori produksi dengan dua input yang berubah. Pada teori ini diasumsikan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Nah, faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja dan modal. Untuk menggambarkan teori produksi ini, ada dua pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah kurva produksi sama atau bisa kita sebut isokuan, di mana isokuan ini merupakan kurva yang menghubungkan berbagai titik kombinasi menggunakan dua input variabel, yaitu tenaga kerja dan modal, yang digunakan untuk menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Berikutnya pembahasan yang kedua ada garis biaya sama atau dikenal dengan isokos. Nah, isokos ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh menggunakan sejumlah biaya tertentu. Isokos ini menunjukkan kemampuan membeli input yang dibutuhkan serta untuk meminimalkan biaya produksi. Perlu untuk kalian ketahui bahwa untuk membuat garis isokos ini memerlukan beberapa data. Yang pertama adalah harga faktor yang digunakan. Sedangkan yang kedua merupakan jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Keputusan yang diambil oleh seseorang produsen yaitu ketika kombinasi input yang digunakan dan kemampuan perusahaan untuk membeli input adalah ketika keduanya bersinggungan. Jadi isokuan dan isokos bersinggungan. Nah, itu merupakan keputusan yang terbaik yang bisa diambil oleh produsen. Untuk memahami kurva isokuan dan garis isokos dapat kita lihat melalui kurva berikut ini. Nah, di sini ada garis merah lurus, ini merupakan garis isokos atau garis sama. Sedangkan di sini ada warna kuning, biru, dan coklat, ini merupakan kurva isokuan. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah letak kombinasi yang paling baik yang dapat dipilih oleh produsen? Nah, kombinasi terbaik berada di titik B. Nah, mengapa kombinasi terbaik? Karena kurva isokuan dan kurva isokos bersinggungan. Nah, bisa dilihat di sini kurva isokuan yang warna biru, sedangkan untuk isokos warna merah. Nah, di sini bersinggungan. Pertanyaannya, mengapa tidak titik C atau mengapa tidak titik A? Yang pertama, mengapa tidak titik C? Nah, karena titik C ini berada pada kurva isokuan yang ketiga, di mana isokuan ketiga ini lebih tinggi dari garis isokos atau garis biaya sama. Bisa dilihat garis isokos yang warna merah ini, sedangkan untuk isokuan 3 yang warna coklat ini berada di atasnya. Keadaan demikian dapat diartikan bahwa kombinasi tersebut lebih banyak dari isokuan 2.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi di titik C adalah di luar kemampuan produsen, sehingga produsen tidak akan memilih kombinasi ini. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa tidak di titik A? Mengapa tidak di titik A? Ya, karena titik A ini berada di kurva isokuan 1, di mana kurva isokuan 1 ini lebih rendah dari garis isokos. Bisa dilihat isokos di situ warna merah dan isokon 1 di bawahnya. Artinya kombinasi tersebut masih bisa dimaksimalkan. Nah, seperti itulah pembelajaran kita tentang kegiatan ekonomi khususnya produksi. Selamat belajar dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.